Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari NIM 2409008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah data mining yang berjudul klasifikasi persetujuan pinjaman menggunakan algoritma logistik regression, lalu random forest dan support vector matching. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang permasalahan, proses pengolahan data menggunakan CRISP-DM, dan membangun model klasifikasi, hasil evaluasi, hingga kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu business understanding. Disclaimer bentar, yaitu pada proyek kali ini saya menggunakan dataset prediksi kelayakan pinjaman atau loan approval prediction menggunakan pendekatan CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Processing for Data Mining. Disusun menggunakan 6 fase CRISP-DM, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Jadi data understanding, pemahaman sedikit, yaitu lembaga keuangan ingin memprediksi apakah sebuah pengajuan pinjaman atau loan akan disetujui, yaitu Y, atau 0, atau ditolak sebagai N atau 1. Jadi berdasarkan data pemohonan seperti pendapatan, riwayat kredit, status pernikahan, pendidikan, dan sebagainya. Lalu model klasifikasi yang dibangun diharapkan dapat membantu proses scanning pengajuan pinjaman secara lebih objektif. Nah, yang pertama-tama kita langsung lanjut aja, yaitu di sini terdapat mengimpor seluruh library, yaitu library yang dibutuhkan untuk proses data mining ini. Mulai dari manipulasi data, visualisasi data, download dataset dari Kaggle, dan lain-lain. Nah, ini semuanya library. Outputnya yaitu semua library berhasil diimpor. Nah, pada tahap kedua yaitu pendownloadan dataset menggunakan Kaggle Hook, lalu menampilkan seluruh file di dalam folder dataset, print dataset CSV. Lalu di sini terdapat lalu menampilkan 5 data pertama untuk memastikan data berhasil dipasang atau tidak, yaitu menggunakan kode DFF. Di sini terdapat 5 data. Di sini ada kolom 1 ID, gender, married, dependent, education, self-employed, dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita menargetkan loan status sebagai target yang akan kita cari nanti, Y sebagai data disetujui atau tidak, N sebagai tidak disetujui, atau bisa dibilang Y itu 0, N itu disetujui, N itu tidak disetujui atau ditolak. Lalu dilanjut data understanding, yaitu pertama-tama menampilkan dimensi dataset, jumlah baris dan kolom. Di sini terdapat jumlah data atau baris yaitu 614 dengan kolom 13. Nah, di sini terdapat DF info, yaitu menampilkan informasi umum dataset. Dataset tiap kolom dan jumlah nilai not null. Nah, di sini terdapat jumlah tipe-tipenya, objek, integer, float, objek kayak gitu. Nah, lalu di sini terdapat menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik, yaitu terdapat min, STD, min, kuartil 1 sampai kuartil 3, dan max. Nah, di sini kita menjelaskan sedikit. Pada tahap ini kita menentukan mana yang akan kita pilih sebagai outlier. Nah, di sini saya pilih yaitu applicant com dan copy.com dan loan mode. Nah, 3 kolom ini akan dipilih sebagai pendeteksi outlier nantinya. Nah, di sini kenapa saya memilih 3 kolom tersebut, yaitu ada alasan tertentu. Nah, di sini alasannya memilih 3 kolom itu yaitu di sini dapat kita lihat, yaitu main-nya 5403, tapi max-nya 81.000. Ini kalau saya bandingkan 75% dan kuartil 3 ini dengan nilai max itu bisa dikatakan 14 kali lipat dari kuartil 3-nya. Jadi ini jelas termasuk nilai outlier ekstrim gitu. Lalu alasan kedua memilih Coplicanticum, yaitu di sini mediannya 50%-nya yaitu 1188. Tapi max-nya 41667. Bahkan kuartil 3 aja cuma 297. Jadi nilai max itu jauh banget di luar rentan wajar. Lalu juga terdapat di sini 0 di min dan kuartil 1 atau 25%. Artinya banyak permohonan tanpa Coplicanticum gitu loh. Sementara ada yang nilainya ekstrimnya tinggi. Makanya saya memilih kolom Coplicanticum. Nah, di sini loan mode itu di sini kuartil 3-nya. Kuartil 3-nya itu 168, max-nya 700. Jadi sekitar 4 kali lipat dari kuartil 3. Jadi ini juga dikategorikan sebagai outlier atau nilai yang ekstrim. Jadi butuh perhatian ekstra saat cleaning nanti. Jadi kesimpulannya, 3 kolom itu dipilih karena rentan nilainya min, max, jomplang, karena terlihat jomplang banget dibandingkan kuartilnya. Sementara 2 kolom lainnya sifatnya biner atau discrete gitu.
Jadi terbatas sehingga metode IKR tidak cocok diterapkan. Jadi saya memilih 3 kolom tersebut dengan alasan tersebut. Lalu kita lanjutkan menampilkan seluruh nama kolom. Seperti biasa yang tadi juga ini sama, yang menampilkan 5 data untuk memastikan data berhasil dibaca itu ini kan terdapat kolom-kolomnya juga. Ini berarti loncat aja. Di sini menampilkan tipe data masing-masing kolom, yaitu tipe data objek, float, dan lainnya. Lalu di sini terdapat ringkasan data understanding, yaitu outputnya yaitu ringkasan data understanding, yaitu jumlah baris data atau jumlah total data atau baris yaitu 614, total atribut atau kolom 13, atribut numerik yaitu 5, dan atribut kategorikal 8. Jadi penjelasan singkatnya yaitu dataset ini berisi data pengajuan pinjaman online atau loan dengan atribut seperti pribadi, permohonan, gender, married, dependent, education, self-employed, dan finansial, update account, complete account, loan mode, dan lain-lain, serta lokasi properti yaitu property area. Jadi pada proyek kali ini kolom loan status merupakan variabel target sebagai klasifikasi ke depannya yang menunjukkan apakah pengajuan pinjaman disetujui atau tidak disetujui. Lalu terdapat kombinasi tipe data numerik, integer, float, dan categorical object, sehingga diperlukan proses encoding pada tahap data preparation. Nah, pada tahap 4 ini yaitu exploratory data analysis atau EDI. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk memahami pola data atau sebaran dengan hubungan antar variabel dalam dataset melalui visualisasi data. Jadi menampilkan pola data menggunakan visualisasi gitu. Di sini saya memilih menggunakan diagram batang. Nah, di sini hasil outputnya distribusi status persetujuan pinjaman pinjaman loan status itu Y menunjukkan sangat perbandingan yang sangat jauh ya. Di sini Y atau disetujui yaitu 422, sedangkan yang ditolak yaitu 192. Berarti kolom Y kelas Y itu nilai disetujui itu paling tinggi. Nah, lanjut di sini distribusi gender. Distribusi gender ini permohonan pinjaman itu lebih ke cewek atau cowok. Nah, di sini ditunjukkan bahwa pada kolom diagram batang male atau cowok itu ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sini distribusi education menunjukkan grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah graduate or not graduate. Nah, graduate berarti lulusan itu lebih tinggi dibandingkan not graduate. Nah, di sini pada tahap ini yaitu distribusi property area. Gunanya apa? Gunanya untuk visualisasi menampilkan sebaran lokasi seperti permohonan urban, semi urban, rudal yang dapat memberi gambaran mengenai karakteristik geografis nasabah gitu. Di sini urban 200, rudal ini ya di angka 180-an mungkin. Nah, di sini semi urban lebih gede. Lalu di sini menampilkan histogram aplikatikom, yaitu menunjukkan distribusi pendapatan permohonan cenderung miring ke kanan. Artinya sebagian besar permohonan memiliki pendapatan rendah menengah, sementara sebagian kecil memiliki pendapatan sangat tinggi atau sebagai outlier. Nah, di sini terdapat box plot loan mode. Jadi penjelasannya yaitu box plot ini digunakan untuk melihat sebaran nilai loan mode serta mendeteksi keberadaan outlier atau titik-titik di luar whisker gitu yang akan ditangani nanti pada tahap outlier atau data preparation. Nah, di sini terdapat heatmap. Jadi penjelasan heatmapnya sedikit singkat aja, yaitu korelasi menunjukkan hubungan antara linear dan variabel numerik. Jadi nilai mendekati 1 atau min 1 sedangkan nilai mendekati 0 menandakan korelasi lemah gitu. Korelasi lemah yang berpotensi menandakan korelasi lemah. Informasi ini berguna untuk memahami variabel mana yang berpotensi atau mana yang paling berpengaruh terhadap target. Lalu di sini terdapat cleaning data, yaitu pada tahap ini terdiri dari data cleaning, menangani missing value, duplikat, outlier, serta data transformation, encoding, split data, standarisasi, dan fitur selection agar dapat siap digunakan pada tahap modeling. Nah, di sini pertama-tama kita membuat data cleaning, mengecek missing value. Di sini terdapat missing value atau tidak. Nah, di sini hasil outputnya menunjukkan missing value. Credit history juga missing value-nya 50, yaitu menunjukkan paling tinggi. Serta ada yang paling rendah yaitu married, yaitu 3. Nah, di sini setelah terdeteksi ada missing value, otomatis kita harus menangani missing value tersebut. Nah, setelah dilakukan penanganan missing value, jadi total missing value-nya setelah penanganan yaitu 0. Lalu mengecek data duplikat atau tidak. Misalnya ada data duplikat, maka kita akan menghapus data duplikat tersebut. Dan jika tidak ada, di sini saya print tidak ditemukan data duplikat, dan hasil outputnya itu menunjukkan jumlah data duplikat yaitu 0, atau bisa dikatakan tidak memiliki data duplikat pada dataset tersebut. Dan dikarenakan tidak ada data duplikat, maka tidak perlu penanganan hapus data duplikat. Nah, di sini terdapat deteksi outlier menggunakan metode IKR. Nah, sebelumnya kita bahas, yaitu saya menargetkan 3 kolom tersebut, yaitu aplikatikom, completikom, loan mode. Nah, di sini sebelum penanganan itu pada box plot tersebut menunjukkan titik-titik ini sebagai outlier sampai 800 ya. Nah, di sini juga ini juga sebagai kolom completikom
outliernya sampai segini. Nah, dikarenakan ada outlier, maka kita perlu menangani data outlier tersebut. Nah, cara penanganannya nilai di luar batas IKR akan dipangkas di batas bawah atau atas, bukan dihapus, agar jumlah data tetap terjaga gitu. Nah, di sini setelah kita menangani data outlier atau menghapus data outlier, nah di sini box plot sesudah penanganan dari titik-titik ini sampai 8000 update pun jadi seperti ini, jadi 1000. Nah, udah termasuk sudah terhapus atau kita berhasil menangani data outlier. Nah, di sini terdapat data transformation. Nah, encoding variabel kategorikan. Kenapa kita perlu melakukan encoding? Dikarenakan komputer tidak bisa mengenali kategorikal, jadi kita perlu mengubah ke numerical dari dari di atas ini male, female atau apapun. Di sini urban, rudal, urban dan lain-lain, yn itu dari kategorikal menjadi numerik, yaitu 0110 kayak gitu, 20. Jadi nggak ada kata kategorikal gitu. Lalu memisahkan fitur X dan target. Di sini ukuran fitur X yaitu 614 dengan kolom 12, ukuran target yaitu Y 614. Lalu kita melakukan split data, training dan testing. Lalu di sini melakukan standarisasi fitur menggunakan standar Taylor. Lalu selanjutnya kita melakukan fitur selection menggunakan select base. Lalu pada tahap ini langsung aja ke tahap modeling. Nah, yang tahap ke-6 yaitu modeling. Jadi pada tahap kali ini digunakan untuk menggunakan 3 algoritma, yaitu klasifikasi yang berbeda untuk memprediksi lawan status. Lawan status menggunakan 1 logistic regression, 2 random forest, dan 3 support vector matching atau SVM. Jadi masing-masing modeling dilatih menggunakan data training, X-train, scaled, Y-train. Kemudian digunakan untuk memprediksi data atau testing. Nah, selanjutnya kita langsung ke model 1 yaitu logistic regression. Logistic regression di sini terdapat akurasi 0537, prevision dan lain-lainnya, rekal, F1 score dan lain-lain. Di sini juga terdapat random forest, evaluasi random forest, testing, training dan lain-lain, dan hasilnya akurasinya 08293. Dan di sini menggunakan support vector matching atau SVM, yaitu hasil dari outputnya itu akurasi 08618. Nah, lanjut ke perbandingan modelnya. Jadi seluruh hasil evaluasi dirangkum dalam satu tabel perbandingan untuk memudahkan pemilih model dengan performa terbaik. Jadi memilih mana model terbaik di antara 3 model sebelumnya. Nah, di sini dapat terlihat yaitu tabel perbandingan performa model, yaitu support vector matching yaitu terdapat akurasi 0867 dan lain-lain, logistic regression 08529, random forest 0826. Nah, di sini berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu yang memiliki akurasi paling tinggi yaitu vector matching SVM sebagai peringkat 1 model terbaik atau yang memiliki akurasi performa terbaik gitu. Nah, lalu logistic regression, lalu yang paling rendah yaitu random forest. Jadi di sini setelah kita melakukan perbandingan, di sini saya juga membuat visualisasi data perbandingan antar model gitu. Nah, di sini perbandingan performa model klasifikasi tadi, skornya dan modelnya. Ungu itu akurasinya, ini biru ini precision, hijau itu rekalnya, lalu kuning itu F1 score. Nah, jadi kesimpulannya, jadi hasil analis, jadi dataset loan approval prediction terdiri dari data pemahaman pinjaman dengan atribut demografis, yaitu gender, married, education, dan sebagainya, dan finansial, ability loan amount, credit history, dan sebagainya, dan target klasifikasi yaitu loan status disetujui atau ditolak. Dan berdasarkan tahap IDA tadi sebelumnya, ditemukan bahwa distribusi kelas target cenderung tidak seimbang, lebih banyak pinjaman disetujui dibandingkan tidak disetujui atau ditolak, serta terdapat outlier pada variabel pendapatan, jumlah pendapatan, dan telah ditangani menggunakan metode IKR atau Chapin tadi, yang ini Chapin. Lalu, variabel credit history umumnya memiliki korelasi atau pengaruh yang cukup kuat terhadap status pengajuan pinjaman sesuai hasil heatmap, korelasi, dan skor fitur. Dan model performa yang terbaik tadi berdasarkan perbandingan pada bagian 8 sebelumnya, yaitu model nilai akurasi, prevision record, dan F1 skor tertinggi secara otomatis ditampilkan model terbaik adalah SVM, yaitu support vector matching. Lalu, jadi umumnya pada dataset ini seperti ini, di algoritma random forest atau logistic regression cenderung memberi performa baik atau stabil karena mampu menangani hubungan non-linear yaitu random forest, maupun karena kesederhanaan serta interpolabilitas yang tinggi yaitu logistic regression, sementara SVM memerlukan tuning parameter yang lebih cermat agar optimal. Lalu alasan pemilihan model terbaik yaitu saya memilih model terbaik ini dipilih berdasarkan kombinasi matrik evaluasi, bukan hanya akurasi, karena dataset bersifat aggregate. Model F1 score dan rekal yang lebih baik diprioritaskan karena penting untuk meminimalkan kesalahan dalam memprediksi permodalan yang seharusnya layak menerima pinjaman atau sebaliknya. Cukup sekian. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang dipahami atau kurang berkenan, mohon maaf bila salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.